Good morning class, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian pecahan. Ada 3 latihan soal yang akan Bismillah berikan. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan perkalian pecahan, Bu Guru jelaskan dulu 3 langkah perkalian pecahan. Pertama, kita harus memastikan bentuk pecahan tersebut adalah pecahan biasa. Setelah itu, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Bismillah akan mulai untuk latihan soal yang pertama ya, yaitu perkalian pecahan antara 3/4 kali 2/3. Nah, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah perhatikan bentuk pecahan yang akan kalian kalikan. Di sini 3/4 adalah bentuk pecahan biasa dan 2/3 adalah pecahan biasa. Maka langkah pertama sudah kita laksanakan ya, keduanya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. 3 kali 2 hasilnya 6, 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, untuk selanjutnya 6/12 ini kita sederhanakan. Apabila pecahan ini masih bisa disederhanakan, maka kita harus menyederhanakan hingga ke bentuk yang paling sederhana. Tentu kalian masih ingat ya cara menyederhanakan bentuk suatu pecahan. Ada 2 cara, yaitu pertama, dengan menentukan KPK antara pembilang dan penyebutnya. Dengan cara menentukan FPB, pembilang dan penyebutnya. Setelah FPB ditemukan, maka bagi pembilang dengan penyebut dengan FPB yang sudah dicari sebelumnya. Nah, ada cara kedua, yaitu dengan cara membagi pecahan dengan bilangan prima secara berturut-turut. Masih ingat bilangan prima ya, ada 2, 3, dan seterusnya. Di sini 6/12 adalah sama-sama bisa dibagi 2. Hasilnya 3/6. Nah, sekarang kita perhatikan apakah 3 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi 2. 3, 6 masih bisa dibagi 2 ya, tetapi 3 tidak bisa dibagi 2. Maka untuk pembilang 2 tidak bisa. Kemudian kita coba bilangan prima selanjutnya adalah 3. 3 bisa dibagi 3 dan 6 juga bisa dibagi 3. Hasilnya 3 bagi 3 adalah 1, 6 bagi 3 adalah 2. Maka hasil yang ditemukan dalam bentuk paling sederhana adalah 1/2. Jadi untuk soal pertama kita sudah dapat menyelesaikannya ya dengan hasil 1/2. Kita lanjut untuk bentuk perkalian pecahan selanjutnya, yaitu 1/4 kali 7. Nah, 1/4 sudah merupakan bentuk pecahan biasa. Sedangkan 7 adalah bentuk pecahan bilangan bulat ya. Jadi kita harus rubah dulu pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 7 ini adalah bentuk bilangan bulat. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 1/4 sudah pecahan biasa. Sedangkan 7 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/1. Nah, tahap pertama sudah kita laksanakan ya. Kedua pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Langkah selanjutnya kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 kali 7 adalah 7 dan 4 kali 1 adalah 4. Nah, 7/4 tidak bisa kita sederhanakan. Tetapi perhatikan, pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka apabila menemukan suatu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan tersebut harus kalian rubah menjadi bentuk pecahan campuran.
Masih ingat ya, pada pertemuan pertama kita, Miss Mila sudah mengajarkan kalian tentang cara menyederhanakan pecahan dan mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan campuran. Caranya kita tinggal bagi 7 dengan bilangan 4. 7 dibagi 4 hasilnya 1. 1 kali 4 adalah 4. Maka tinggal sisa 3. Maka pecahan 4/3 dapat kita rubah menjadi 1, sisanya 3 per penyebut yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 1/3/4. Nah, jadi jawaban sudah kita temukan. 1/4 kali 7/1 sama dengan 7/4. Kemudian dirubah menjadi bentuk pecahan campuran yaitu 1/3/4. Kita lanjut untuk latihan soal ketiga, yaitu mengalihkan bentuk pecahan campuran dengan pecahan biasa. 1/2/5 dikali 1/3. Masih dengan langkah perkalian pecahan yang tadi. Langkah pertama adalah kita harus memastikan bahwa bentuk pecahan yang kita kalikan adalah dalam bentuk pecahan biasa. 1/2/5 bukan pecahan biasa. Jadi kita rubah dulu ya pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya kalikan 5 dengan 1 dijumlahkan dengan 2. Hasilnya 7/5 kali 1/3. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Guru ajarkan ya cara mengubah bentuk pecahan biasa. Tolong diingat kembali ya anak-anak dengan melihat kembali catatan kalian. Langkah pertama sudah kita lakukan. Lanjut kita langkah kedua yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 7 kali 1 hasilnya 7, 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, bilangan 7/15 ini tidak bisa dibagi lagi dengan pecahan lainnya. Kita tidak perlu sederhanakan lagi ya, karena pecahan ini adalah bentuk pecahan paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 7/15. Mudah ya anak-anak? Guru yakin kalian pasti bisa menyelesaikan latihan-latihan perkalian pecahan. Pada prinsipnya kalian hanya perhatikan 3 langkah perkalian pecahan. Jangan sampai lewatkan langkah-langkah perkalian pecahan tersebut. Pasti kalian benar dan bisa menjawabnya dengan benar. Pastikan ya 3 langkah tersebut, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Setelah ditemukan hasil, disederhanakan. Nah, untuk menguji latihan soal kalian, silakan kalian latih latihan soal berikut ya. Kalian salin soal, 4 soal yang misalnya berikan berikut, kemudian kalian kerjakan di buku latihan matematika kalian. Tulis cara pengerjaan atau prosedur dalam pengerjaan perkalian pecahan berikut ya. Dan ingat, jawaban yang kalian hasilkan harus dalam bentuk pecahan paling sederhana.